iman yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaatnya yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Pertolongan kita adalah di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Adapun yang menjadi nas pembimbing buat kita dalam ibadah hari ini diambil dari Matius 10, pasal 7 dan 8. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Demikian firman Tuhan. Diberi belas kasihan, walau tak layak hatiku. Tadiku angkuh kini heran, Tuhan besarlah rahmat-Mu. Hidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Hidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Walau ku patut dihukumkan, Kaulah penuh anugerah. Darah Putra-Mu dicurahkan, membasuh dosa dan celah. Di manakah selamatku? Hanyalah dalam rahmat-Mu. Di manakah selamatku? Hanyalah dalam rahmat-Mu. Ini tetap pengakuanku,
rahmat-Mu. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami mengakui segala dosa dan pelanggaran kami. Kami tidak mendengar kehendak Tuhan. Kami tidak melakukan apa yang Engkau lakukan. Kami sering tidak peduli terhadap sesama kami. Kami lebih mementingkan nafsu dan ambisi kami demi memuaskan diri sendiri. Kami acuh dan tidak peduli terhadap saudara dan sesama kami. Ya Allah, ampunilah kami. Ya Kristus, kasihanilah kami. Di dalam Kristus kami memohon. Amin. Untuk setiap kita yang sudah mengakui segala dosa dan pelanggaran yang kita lakukan, mari dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan. Diambil dari Efesus 1 ayat 7 dan 8. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pendamaian bagiku hanya oleh darah Yesus, bukan oleh amalku, hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Damai dan harapanku hanya oleh darah Yesus. Allah membenarkanku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber membasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Ya Allah yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur untuk kasih Tuhan yang tidak pernah lepas dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau belajar akan firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan adalah terang bagi jalan-jalan kami. Manusia seringkali tersesat karena kami rapuh dan ringkih.
Itu sebabnya firman Tuhan kami percaya akan menolong kami, menuntun dan membimbing kami, menemukan kebenaran yang sejati. Kami percaya Tuhan akan mengubahkan kami melalui firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Matius pasal 9 ayat 35 sampai pasal 10 ayat 8. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah yang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seorang yang bernama Fiorello LaGuardia beberapa kali bertugas menjadi hakim di dalam berbagai pengadilan. Namun pada suatu hari ada kasus di mana ia mengadili seorang pria yang tertangkap dan dinyatakan bersalah karena telah mencuri roti. Pria itu minta ampun kepada hakim karena dia telah melakukan itu semua untuk memberi makan keluarganya yang sedang kelaparan. LaGuardia mengatakan bahwa hukum tetap harus dijalankan. Karena itu, saya putuskan untuk mendenda Anda $10, kata si hakim LaGuardia. Lalu pria itu dengan sedih mengaku bahwa dia tidak punya uang. Apa yang terjadi, saudara? Sang hakim kemudian mengeluarkan $10 dari dompetnya, lalu membayarkan denda itu. Dan sang hakim juga menghimbau kepada semua orang yang ada di ruang sidang itu untuk membantu pria malang itu 50 sen per orang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus adalah manusia penuh belas kasih. Dalam teks yang kita baca, Yesus melakukan berbagai pelayanan. Ia berkeliling ke semua kota dan desa. Dia mengajar, menyembuhkan yang sakit dan lemah. Bahkan dia mengusir setan dan menuntun setiap orang berjumpa dengan yang namanya keselamatan. Dan satu hal, setelah ia melihat orang-orang yang dia layani, dikatakan dalam Alkitab bahwa hatinya tergerak oleh belas kasihan. Saudara, belas kasihan yang terwujud di dalam ketika ia memberi makan,
menolong yang lemah, menyembuhkan yang sakit, dan sebagainya. Ini menjadi sebuah pintu bagi seseorang mengalami pengharapan dan jalan keluar dari Allah. Bahwa dalam dunia ini ada jalan keluar. Bahwa masalah bukanlah akhir dari kehidupan ini. Bahwa ketika keadaan tidak sesuai dengan pengharapan kita, atau ketika kita tidak mengalami seperti yang orang lain alami, itu bukan berarti bahwa hidup ini jadi tidak berarti. Itu sebabnya Yesus melihat banyak orang itu seperti domba yang tidak punya gembala, tidak terarah, tidak terbimbing. Dan ia perlu memberitahu, menunjukkan bahwa aksinya ini sekaligus memberitahu bahwa Allah mengasihi dunia ini. Tindakannya ini, belas kasihnya ini, untuk memberikan informasi kepada semua orang yang tidak terbimbing itu, bahwa Allah mengasihi dunia ini. Saudara yang terkasih, ada dua hal yang dapat kita pelajari dari belas kasih yang Yesus ajarkan. Yang pertama, belas kasih Allah selalu tersedia bagi kita. Saudara, misi Allah ke dunia ini untuk mereka yang berdosa, yang lemah, yang ringkih dan rapuh. Mungkin di sekitar kita atau di depan mata kita ada hal-hal yang sangat mengintimidasi dan menakutkan kita. Virus corona yang semakin mengancam kehidupan kita, beban kerja yang menumpuk dan penuh resiko, kekhawatiran dan ketidakpastian akan masa depan yang senantiasa membayangi. Saudaraku, ingatlah bahwa belas kasih Allah selalu tersedia bagi kita. Dia mau menolong kita. Kalau saat ini saudara merasa hancur, tidak mampu, merasa tidak berarti, merasa bahwa hidup ini adalah sia-sia, ingatlah, belas kasih Allah tersedia untuk kita. Dia bersama kita. Dia juga bahkan mampu memulihkan, menyembuhkan, dan membebaskan kita. Itu sebabnya jangan mau tertipu dan dibelenggu oleh pikiran yang tidak benar, cara-cara pandang yang salah. Mari kita kembali datang kepada Allah dan hidup menurut cara dan kehendak firman-Nya. Yang kedua adalah belas kasih Allah harus diteruskan bagi sesama kita. Saudara, Tuhan menginginkan kita agar juga mengasihi sesama. Firman Tuhan berkata, barang siapa mengasihi aku, ia juga harus mengasihi sesamanya. Mengapa kita mengasihi, saudara? Karena kita sudah dikasihi. Hanya mereka yang merasa dikasihi yang mampu untuk mengasihi. Mereka yang sudah diberi, mampu untuk memberi. Mereka yang merasa diberkati, mampu untuk memberkati. Orang yang merasa sudah diampuni, akan mampu mengampuni. Tidak peduli kita tidak memiliki seperti yang orang lain miliki. Uang kita tidak sebanyak orang lain. Tidak seterampil orang lain. Karena memang belas kasih itu bukan tentang materi. Semata-mata bukan tentang apa yang kelihatan. Tetapi ini tentang sikap hati yang digerakkan kasih. Itu sebabnya saudara, bagi orang yang mendapat belas kasih Allah dan yang sudah dijamah oleh Roh Kudus, pasti memiliki banyak hal untuk dapat diberikan kepada orang lain. Ia mampu mengampuni, ia mampu memberi, ia rela bersusah payah dan berkorban bagi saudaranya. Ia senang melihat orang sukses, gelisah ketika ada kerabatnya yang susah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di luar sana, di sekitar kita bahkan yang dekat dengan kita, banyak sekali orang yang tersesat dan membutuhkan kasih Tuhan. Aksi dan belas kasih kita, saya percaya itu akan menuntun banyak orang untuk juga mengalami belas kasih Allah, seperti yang kita rasakan. Dan Tuhan pasti akan menolong kita untuk mewujudkan belas kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Amin. Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Biarlah Engkau materaikan firman-Mu dalam kehidupan kami, sehingga firman-Mu ini boleh bertumbuh, dan kami menjadi orang-orang yang mampu dan cakap di dalam melakukan kebenaran firman-Mu. Jadikan kami menjadi orang-orang yang berbelas kasih terhadap sesama kami, karena Engkau sudah berbelas kasih terhadap kami. Di dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Jemaat yang terkasih, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa menaikkan syafaat kita. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk firman yang boleh kami dengar, yang menerangi hati dan pikiran kami. Biarlah Roh Kudus, Engkau yang terus menumbuhkan firman Tuhan di dalam kehidupan kami, supaya kami mampu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami mampu untuk menebarkan kasih dan kebaikan bagi sekitar kami, untuk memiliki jiwa yang berbelas kasih, sama seperti Kristus yang peduli terhadap sesama. Demikian kami Tuhan, mampukanlah kami untuk memiliki hati seperti hati-Mu. Kami juga berdoa untuk jemaat yang sakit. Tuhan, kiranya Engkau yang mengasihani, memulihkan, merawat mereka yang lemah, membalut setiap luka-luka. Biarlah Tuhan, lewat semua proses, kami semakin dikuatkan iman dan percaya kami kepada Tuhan. Kami berdoa untuk situasi yang melanda Indonesia, bahkan dunia ini. Virus corona yang tak kunjung pulih. Tuhan, kami serahkan, biarlah Engkau yang memulihkan. Berdoa juga untuk setiap pemerintah dan mereka yang berjuang di garis depan. Kiranya Engkau memberikan semangat, kesehatan, ketahanan di dalam memperjuangkan, memutus rantai COVID-19 ini. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan punya rencana yang indah atas bangsa kami, lewat hidup kami. Inilah doa syafaat kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Marilah kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Saudara-saudara jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin.